Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya mau mencoba membahas lagi ya, atau berbagi lagi ya seputaran gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety yang murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Dan untuk topik kali ini saya mau mencoba membahas atau berbagi perasaan takut ya teman-teman ya, takut was-was yang pernah saya alami ya teman-teman. Oke, langsung saja, dan bagaimana saya itu mengurangi sedikit demi sedikit rasa takut itu ya teman-teman, simak saja ya. Jadi pertama adalah ketika saya itu mengalami mulai merasakan sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung ini ya teman-teman, gangguan GERD ini ya, itu saya mungkin belum terlalu takut ya teman-teman, belum terlalu takut dan belum terlalu khawatir ya teman-teman. Tapi ketika sensasi-sensasi ini kok tidak berkurang, malah bertambah dan nggak sembuh-sembuh ya teman-teman, rasa takut itu mulai muncul, rasa cemas yang berlebih itu mulai muncul ya teman-teman ya. Jadinya rasa khawatirnya itu luar biasa ya teman-teman, sampai benar-benar takut, takut yang menurut saya itu takut yang sudah di luar biasanya ya teman-teman ya. Mau mandi takut, mau beraktivitas takut, mau keluar rumah takut, mau bepergian takut ya teman-teman ya. Terus dengar kabar kabar duka itu juga takut, was-was, kepikiran ya teman-teman. Mau tidur saja itu takut ya teman-teman, takut nggak bangun lagi ya teman-teman ya. Terus dengar suara burung ya, burung-burung mitos itu ya yang menandakan kesialan dan lain-lain, itu juga takut ya teman-teman. Dan bagaimana saya menguranginya ya teman-teman ya. Pertama adalah kita itu harus yakin ya teman-teman, kita harus yakin, kita harus punya semangat bahwa ini memang gangguan ya teman-teman, gangguan dari gangguan dari asam lambung, GERD, dan anxiety. Jadi kita itu yang saya alami itu, saya itu mengalami asam lambung, mengalami GERD ya teman-teman ya. Karena sensasi-sensasinya itu banyak sekali, terus jadi kepikiran ya teman-teman ya. Terus akhirnya saya mengalami gangguan cemas yang berlebih ya teman-teman. Ketika saya itu mengalami gangguan cemas yang berlebih itu ya, saya itu berpikirnya itu seperti sudah tidak terkontrol lagi ya. Artinya saya itu serba menakutkan, serba takut ya teman-teman, serba takut ke hal-hal yang sebenarnya itu tidak perlu ditakutkan ya teman-teman ya. Jadi saya mulai menguranginya adalah pertama adalah saya itu searching tapi searching di mana ya, yang di YouTube ya teman-teman ya. Bagaimana cara bagaimana cara mengurangi rasa takut ini, takut itu saya itu ambil ini materinya ya teman-teman, ambil materinya, saya pelajari ya. Pokoknya saya itu nggak di satu sumber saja ya teman-teman ya. Jadi saya mulai belajarnya itu di situ ya, dan sampai pada akhirnya saya itu mulai mengamati ya, kenapa saya bisa takut seperti ini ya. Tentunya dengan saya itu belajar lagi ya teman-teman, belajar lagi bahwa saya meyakinkan ke diri saya teman-teman ya, meyakinkan ke diri saya bahwa apa yang saya takutkan, apa yang saya khawatirkan itu kan belum tentu terjadi ya teman-teman. Apalagi kalau kita itu memikirkannya atau kita takutkan itu adalah yang kita takutkan yang sumbernya itu belum jelas ya teman-teman ya. Contoh misalkan, saya mau keluar ke sana, nanti takut di sana itu pingsan, takut di sana itu ambruk, nggak ada yang nolongin dan sebagainya. Itu kan belum terjadi ya. Itu sudah ditakutkan, itu mulai saya kurangi. Saya pakai ini aja ya teman-teman ya, pakai pakai logika saja ya. Oh iya, orang belum terjadi kok sudah saya pikirkan ya. Gimana saya nggak tambah berat beban pikirannya ya kalau saya harus memikirkan hal seperti itu gitu ya teman-teman ya. Terus yang takut M ya teman-teman ya, itu takut M itu luar biasa lama ya teman-teman. Saya ketika muncul sensasi ini, muncul sensasi itu, saya selalu hubungkannya dengan M, saya selalu hubungkannya dengan M gitu ya teman-teman ya. Tapi pada akhirnya saya lelah juga, saya capek juga. Kalau saya terus-terusan memikirkan hal seperti ini ya, gimana saya itu akan menjalani kehidupan ini ya teman-teman ya. Jadi saya itu terus kembalikan lagi ke fokus kepada pemulihan ya, fokus kepada penyembuhan ya teman-teman ya. Tentunya itu dibantu dengan banyaknya sekali sumber-sumber yang
sudah apa namanya, sudah inilah apa namanya, profesional di bidangnya ya. Di YouTube itu juga banyak ya, dari dokter ya, terus dari ahli-ahli apa namanya medis, ahli hipnoterapi gitu ya teman-teman. Banyak sekali materi-materi yang apa namanya, mengajarkan kita untuk bagaimana cara mengurangi kecemasan, bagaimana mengurangi rasa takut. Itu banyak sekali ya teman-teman, yang tentunya kita harus apa namanya, serap informasinya yang positifnya ya teman-teman ya. Jadi pada saat itu saya itu mengambil banyak sumber ya, bagaimana cara mengatasi apa namanya, rasa takut itu ya. Memang ya tidak seketika itu, ketika saya itu menerapkan apa yang disampaikan itu ya langsung rasa takut itu hilang, itu enggak ya teman-teman. Ini berproses ya, ini berproses seperti perang di dalam diri saya ya teman-teman. Oh, saya harus berani, ternyata baru buka pintu saja wah takut masuk lagi ya. Oke, saya harus berani keluar gitu ya teman-teman. Oke, saya harus berani keluar. Ketika keluar ya, baru berapa meter lah gitu, 15 atau 20 meter, udah pingin buru-buru pulang. Nah itu ya teman-teman, itu tantangannya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi saya terus latih ya teman-teman, saya terus latih. Walaupun memang ada saatnya, ada kalanya, itu benar-benar saya itu apa namanya, benar-benar takut keluar. Walaupun saya hari kemarinnya lagi saya udah bisa keluar rumah ke sana gitu, terus ada waktunya, ada masanya saya itu nggak apa namanya, nggak benar-benar nggak berani keluar. Ya sudah ya teman-teman, terus besoknya dicoba lagi seperti itu ya teman-teman. Sama saja hal-hal ketakutan yang apa namanya belum terjadi ya teman-teman. Contoh misalkan saya mau ke pasar gitu ya teman-teman. Wah, nanti kalau di pasar gimana, saya ditinggal sama istri saya belanja, saya di parkiran itu gimana, nanti kalau saya itu jatuh di situ gimana, saya pingsan di situ itu gimana gitu ya. Nah itu banyak sekali berpikirannya, banyak banget berpikiran seperti itu ya teman-teman. Dan akhirnya ya mau nggak mau saya memang harus latih ya teman-teman. Ketika saya itu sudah mulai berani ya, saya latih ya. Tapi ya benar gitu, karena ini teman mungkin baru-baru ya gitu ya. Jadi benar-benar pada saat di pasar itu, begitu istri saya itu masuk ke pasar, wah udah cemas, gelisah dan sebagainya, wah pusing, keliengan gitu ya teman-teman. Itu saya merasakan hal seperti itu ya teman-teman ya. Tapi saya itu nggak menyerah ya teman-teman, walaupun ketika saya itu hari berikutnya diajak lagi ke pasar gitu, saya nggak mau, tapi saya terus berlatih ya teman-teman. Hari besoknya oke, saya latih lagi sampai dengan walaupun saya masih merasakan sensasi keliengan, pusing waktu itu ya, tetap saya berlatih terus ya teman-teman ya. Karena dengan kita berlatih itu nanti akan terbiasa ya teman-teman, akan terbiasa. Kalau misalkan kita hanya membayangkan saja gitu ya, membayangkan saja takut ke sana, takut ke sini, takut ke situ, takut ini, takut itu, kita hanya membayangkan saja apa namanya, terus kita itu takut ya teman-teman. Ya terus bagaimana kita mau fokus kepada pemulihan, gimana kita mau fokus kepada penyembuhan ya teman-teman. Saya itu berpikirnya seperti itu dulu ya teman-teman ya. Jadi akhirnya memang ya mau nggak mau, orang ini saya yang apa namanya sedang mengalami, sedang menghadapi ya, harus saya timbulkan rasa berani pada diri saya. Walaupun rasa beraninya itu naik turun itu yang saya alami itu seperti itu, tapi terus berlatih ya teman-teman. Jadi dari situlah nanti lama-lama terbiasa, dan saya pun mengalaminya seperti itu ya. Saya berlatih terus terbiasa ya. Ketika saya itu sedang berlatih lagi ya teman-teman, terus itu nggak kuat, udah biasa. Saya kemarin juga nggak kuat, tapi besoknya lagi apa namanya dicoba lagi itu kuat. Nah jadi intinya jangan menyerah, tetap semangat ya teman-teman. Karena untuk apa namanya membaik dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya, perlu sekali semangat ya teman-teman, perlu sekali semangat. Dan kita selalu bayangkan gini ya teman-teman, bayangkan yang positif ya teman-teman. Saya dulu berani ke pasar sendirian, bahkan saya itu dulu itu kalau pergi ke pasar mau beli sesuatu yang apa namanya, yang saya senengin aja, kadang saya nggak ngomong. Kenapa sekarang mau ditemenin ke pasar aja nggak berani? Nah itu dari situlah nanti muncul apa namanya bayangan-bayangan, wah saya dulu aja bisa, kenapa sekarang nggak bisa. Itu menimbulkan nanti apa namanya rasa semangat tersendiri di di diri kita ya teman-teman ya. Jadi tentunya teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Saya pun dulu pernah mengalami hal tersebut ya, sampai benar-benar mandi saja itu saya takut ya teman-teman. Sampai berapa hari saya itu nggak mandi, nggak tahu itu ya 2 minggu atau berapa itu saya itu nggak mandi, cuma cuci muka, ngelap-lap badan, diseka gitu ya teman-teman ya. Takut mau tidur aja itu saya takut, mesti harus ditemenin sama istri dulu sampai benar-benar tidur. Nanti ketika kebangun apa namanya
tidurnya waktu itu saya itu apa namanya terpisah gitu ya, karena ada dedek kecil gitu ya, takut keganggu gitu. Saya jadi di kamar apa namanya kamar satunya gitu ya. Jadi kalau mau tidur itu ditemenin dulu ya teman-teman, ditemenin dulu gitu ya sampai sampai tidur. Jadi kayak anak kayak bayi lagi gitu ya teman-teman ya, bayi lagi mau tidur aja ditemenin. Itu saya pernah mengalami seperti itu, saya pernah merasakan seperti itu, dan alhamdulillah ya teman-teman ya, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit itu rasa takut-takut, rasa cemas, rasa khawatir itu mulai hilang ya satu persatu. Tentunya teman-teman juga apa namanya harus punya rasa semangat, harus punya motivasi kepada diri kita sendiri bahwa saya yakin, saya optimis, saya bisa sembuh, saya bisa normal kembali ya teman-teman ya. Dan kita juga harus apa namanya berpikirnya juga mulai ini lagi ya teman-teman, mulai apa namanya selalu berpikirnya positif saja ya teman-teman. Ketika kita mau melakukan aktivitas, jangan dipikirkan apa namanya resikonya dulu, kita mulai saja dulu ya teman-teman, mulai saja dulu, kita jalani dulu saja ya teman-teman. Tapi beda lagi ketika kita itu mau beraktivitas, kita sudah pikirkan resikonya, itu sudah pastinya bikin semangat kita itu kendor. Waduh, mau ini nanti capek, nanti kumat lagi. Nah, itu seperti itu ya. Dilatih saja bertahap, bertahap dan bertahap ya. Intinya selalu berlatih ya, teman-teman. Teman-teman tetap semangat karena apa ya, teman-teman, banyak sekali teman-teman yang lainnya sudah sembuh dari gangguan asam lambung dan anxiety ini ya, teman-teman. Ada yang sudah apa namanya total, ada yang memang sudah sembuh, tinggal sedikit-sedikit gitu ya, sensasi nyolek ini itu dan sebagainya. Nggak apa-apa, yang penting terus ada kemajuan ya. Saya doakan buat teman-teman ya, tetap semangat ya. Saya doakan buat teman-teman semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya, amin ya robbal alamin. Jangan lupa ya teman-teman, 3P terapkan dengan konsisten ya, insya Allah nanti ya semakin membaik kondisinya ya, dan menuju sembuh ya, amin ya robbal alamin ya. Oke teman-teman, tetap semangat. Untuk kali ini sekian dulu ya, nanti insya Allah bisa disambung lagi ya. Tetap semangat, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.